Terbongkar, Kemendagri ungkap APBD DKI Jakarta juara 1, nganggur di bank sebanyak 8,55 triliun rupiah. PDIP sebut tanggung jawab Pemprov rendah. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Kalau kita melihat simpanan uang hari ini di daerah, itu terbesar simpanan uang ada di giro, yang kedua ada di deposito. Ada uang tersimpan hari ini 183,32 triliun, tersebar di provinsi 58 triliun, kabupaten, kota ada 124 triliun. Nah, simpanan uang terbanyak ada di Bank DKI. Saya berikan contoh misalnya di DKI. Yang namanya mata anggaran itu 57.000 mata anggaran. Kalau ada yang keliru 1, 2, 3, segera cepat diingatkan. Keuangan yang di sini tapi dari KL dan pemerintah daerah, tolong gunakan anggaran sebaik-baiknya, semaksimal mungkin sesuai dengan rancangan. Jangan kemudian kita memboroskan kalau memang tidak perlu, namun kalau sudah disediakan anggaran, gunakan anggaran tersebut. Jadi menurut saya karena ini sering terjadi ya, sering sekali terjadi di tiap tahun ada bahasa BPK adalah kelebihan bayar. Menurut saya ini juga ada potensi korupsinya. Pegawai di Jakarta sudah mulai mengikuti jejak gubernurnya ya, dan mewarisi kepandaian jago bermain kata-kata. Oke. Semoga temuan BPK yang dulu pernah memberikan DKI peringkat tinggi, wajar tanpa pengecualian selama 3 kali berturut-turut dan dibanggakan oleh Anies Baswedan bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Sementara ini, kita sebagai netizen juga boleh dong memberikan beliau penghargaan. Anies Baswedan sebagai King of Lebih Bayar. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri mencatat, sampai dengan Februari 2022, dana APBD yang mengendap di perbankan mencapai 183,32 triliun rupiah. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama yang simpanannya paling banyak di perbankan. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro merinci, dana jenis simpanan provinsi dan kabupaten atau kota pada posisi Februari yang mencapai 183,32 triliun. Banyak disimpan dalam bentuk giro dengan nilai 144,3 triliun, deposito 35,63 triliun, dan tabungan 3,66 triliun. Melansir dari laman CNBC Indonesia dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa simpanan uang di daerah terbesar adalah di giro dan deposito. Ada uang tersimpan hari ini atau posisi Februari 2022 sebesar 183,32 triliun, terbesar di provinsi 59 triliun, kabupaten atau kota 124,29 triliun. Simpanan terbanyak ada di DKI dan terendah ada di NTB atau Nusa Tenggara Barat. Dari paparan yang diperlihatkan, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi teratas yang memiliki dana mengendap di perbankan sampai dengan Februari 2022 dengan nilai 8,55 triliun rupiah. Disusul Jawa Barat dengan dana simpanan di perbankan mencapai 5,91 triliun rupiah, Aceh 5,29 triliun rupiah, Jawa Timur 5,27 triliun rupiah, dan Jawa Tengah 3,27 triliun rupiah. Nah loh, anggaran cukup gede, kenapa masih diendapkan begitu saja sih? Kenapa tidak segera membuat penjadwalan atau perencanaan kegiatan atau pengadaan? Lalu melakukan percepatan realisasi untuk membangun DKI. Padahal sebelumnya Mendagri Tito Karnavian juga pernah menegur 10 gubernur, salah satunya Gubernur Anies Baswedan, karena membiarkan simpanan daerah menumpuk usai melakukan pemantauan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melansir dari Gala Media, disebutkan kas nganggur DKI Jakarta saat itu mencapai 12,9 triliun rupiah. Hal tersebut menuai reaksi dari Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Dia menilai fakta itu menunjukkan tanggung jawab Pemprov terhadap apa yang selama ini diprogramkan rendah. Gembong menyebut bahwa minimnya penyerapan anggaran karena lambannya eksekusi program. Padahal ini sangat berdampak pada ekonomi khususnya di Jakarta. Seperti diketahui sebelumnya,
Anies menargetkan serapan anggaran Jakarta mencapai 91%. Namun kata Gembong, melihat sisa waktu saat ini yang semakin mepet, maka target tersebut sulit dicapai. Sementara itu, provinsi dengan simpanan terendah ada di Nusa Tenggara Barat dengan nilai simpanan mencapai 305,14 miliar rupiah. Nusa Tenggara Timur 352,7 miliar rupiah. Sulawesi Barat 393,21 miliar rupiah. Kalimantan Utara 397,45 miliar rupiah. Dan Gorontalo 414,15 miliar rupiah. Selain itu, belum disalurkan lagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten atau kota, termasuk kelebihan target pajak daerah tahun 2021. Terakhir, administrasi pertanggungjawaban keuangan sering ditunda. Suhajar menyebutkan ada beberapa strategi utama yang dilakukan untuk percepatan realisasi pada tahun 2022. Misalnya, pengadaan dini dapat dilakukan sejak awal, kemudian membuat rencana kegiatan dengan penjadwalan secara periode, yaitu per bulan, per triwulan secara konsisten dan terukur. Dan sekarang kita bisa melihat apakah Anies Baswedan benar-benar menjalankan sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Apakah Anies Baswedan menjalankan program kerjanya semuanya menggunakan dana APBD agar mudah untuk dikontrol pengeluarannya? Apakah Anies Baswedan konsisten dengan apa yang dikatakannya itu? Ya begitulah kalau orang yang sebenarnya tidak kompeten tapi memaksakan diri mengaku mampu. Amburadul kerjanya, pengelolaan keuangan seolah ugal-ugalan. Kelebihan bayar sana-sini. Kalau tidak ketahuan, mungkin bakal lolos. Kalau ketahuan, katanya nanti akan klarifikasi. Atau mungkin sedang memikirkan alasan apa yang mau diungkapkannya nanti. Pemborosan yang tidak ada hentinya. Banyak yang membanggakan gubernur model begini. Padahal jelas-jelas nih, sering menghamburkan anggaran secara berlebihan. TGUPP-nya seolah tidak ada. Entah apa kerja mereka selama ini. Digaji fantastis, tapi tidak worth it. Serta pemborosan gaji yang menggelikan. Tampaknya, selain ahli menata kata, publik bisa menilai kalau Anies akan mendapatkan julukan lain, yaitu ahlinya kelebihan bayar. Kalau ditanya apa kelebihan Anies, ya kelebihan bayar sob. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya. Jokowi belak-belakan rebut aset dari tangan asing. Pernah diancam saat ambil alih Freeport. Papua akan lepas, Amerika marah. Lah Pak mantan dulu ngapain aja? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tak dipungkiri, di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, sejumlah aset sumber daya Indonesia yang sempat dikuasai pihak asing berhasil direbut kembali. Padahal, pemerintah-pemerintah sebelumnya, termasuk pemerintahan mantan Presiden SBY alias Susilo Bambang Yudhoyono, hal tersebut belum sempat terwujud. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan adanya ancaman dan informasi yang mengerikan yang diterima pihaknya dan jajaran kabinetnya saat dirinya memerintahkan untuk mengambil 51% saham PT Freeport beberapa tahun yang lalu. Jokowi bercerita, mayoritas informasi yang diterimanya menakutkan, seperti ancaman bahwa pengambilan saham Freeport oleh pemerintah Indonesia akan mengguncang Papua. Bahkan disebutkan Papua akan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga murkanya Amerika Serikat. Saat memberikan sambutan dalam acara puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia pada Rabu 22 Desember tahun lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dulu ketika Indonesia mau ambil Freeport, mayoritas informasi yang ia terima menakutkan. Ini akan mengguncang Papua, Papua akan lepas, Amerika akan marah, ungkapnya. Ia mengatakan, selama 3 tahun, proses pengambilan saham Freeport ini selalu maju mundur, sehingga akhirnya dirinya memerintahkan menteri untuk maju. Dia mengaku ancaman ini mengerikan, apalagi saat dirinya menjabat sebagai presiden pada tahun 2014 lalu. Artinya, sudah 41 tahun lebih Freeport beroperasi di Indonesia. Namun, saham Indonesia masih sangat minim, di bawah 10%. Padahal lanjutnya, pembelian saham Freeport ini pun bukan dengan menggunakan dana APBN ataupun badan usaha milik negara atau BUMN. Karena dalam 3 tahun, uang untuk membeli saham Freeport tersebut menurutnya sudah kembali modal. Ia menuturkan dengan akhirnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, akhirnya Indonesia memiliki kontrol penuh termasuk untuk memerintahkan pembangunan smelter baru. Ia perintahkan bangun smelter di Hersil dan sudah langsung dimulai. Mimpi Jokowi menjadi negara ini mandiri dan berdaulat atas kekayaan dalam negeri.
membuatnya berani mengambil alih semua pengelolaan yang strategis. Freeport adalah pembuktian pertama. Indonesia akhirnya berhasil memiliki 51% saham Freeport. Merebut saham sebanyak itu sangat sulit. Prosesnya memakan 3,5 tahun dengan negosiasi yang sangat alot. Bukan hanya Freeport, Jokowi juga membuktikan nyalinya dengan merebut kembali Blok Mahakam yang sebelumnya dikelola Prancis dan Jepang. Tapi sayangnya, akuisisi Freeport ini tidak disertai dengan dukungan dari sebagian orang. Para barisan sakit hati menyebut ini hanya sekedar pencitraan. Bahkan ada yang bilang akuisisi ini hanya akan mendatangkan kerugian. Tentu saja ini adalah alasan dungu. Jokowi pun tidak tinggal diam karena tidak tahan terus disebut antek asing. Seperti diketahui, Indonesia akhirnya resmi menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada 21 Desember 2018 lalu. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya dokumen dan pelunasan transaksi senilai 3,85 miliar US dollar atau sekitar 55,8 triliun rupiah. Indonesia mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia ini melalui holding BUMN, Pertambangan Min ID, dan PT Inalum Persero. Pemerintahan SBY sudah melakukan upaya-upaya akan tetapi gagal, selalu diancam akan diarbitrasikan. Hanya barisan sakit hati yang terus mencari celah untuk meributkan nyali Jokowi. Mereka inilah sampah tak berguna, bau busuk, dan bikin sakit mata. Tidak beri manfaat, hanya bikin nyinyir dan bikin semak dunia politik. Benar kata Jokowi, Freeport dulu tak diributkan meski Indonesia hanya dapat seupil. Sekarang Indonesia dapat seambrek. Mulut sampah mereka tiba-tiba menganga lebar mirip orang sakit jiwa. Di tangan Jokowi, Freeport menggeliat, menggila. Memberi izin pengelolaan SDA itu gampang, tapi merebut kembali butuh nyali gede. Presiden pengecut tak akan mampu melakukannya. Sudah bukan hal yang aneh lagi jika hasil kerja Pak Jokowi dianggap tidak ada oleh tetangga sebelah. Sekarang menjadi waktu yang tepat untuk bersuara bahwa pembangunan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Pembangunan yang seharusnya dilakukan di zaman-zaman sebelumnya bisa diselesaikan dan digunakan sekarang. Bagaimana menurut Anda?